Selamat sore pemirsa, bersama saya Andi Satriawan. Kali ini saya sudah berada di Taman Merdeka atau yang orang Bengkulu kenal dengan Tower di Kota Bengkulu. Kali ini saya akan menanyai beberapa pengunjung yang jumlahnya bisa dikategorikan sedikit lah, tapi tetap berkunjung ke Taman Merdeka ini. Lantas apa yang membuat mereka tetap datang berkunjung ke Taman Merdeka? Ayo kita cari tahu. Baiklah pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang berada di Taman Merdeka Tower Kota Bengkulu. Dengan Mbak siapa? Mbak Pristiola Priani. Biasa dipanggilnya Yola. Yola. Oh, baik. Apa yang membuat Mbak tertarik untuk berkunjung ke Taman Merdeka ini padahal kan sekarang masih pandemi Corona atau COVID-19? Ya walaupun pandemi kan pasti karena COVID ini sudah berjalan lama ya Mas ya. Udah 1 tahun lebih kan bosan ya di rumah. Jadi mau lihat pemandangan gitu kan. Lihat pemandangan bosan. Di rumah ya kerjaannya itu aja gitu. Jadi mau cari udara segar, mau cari tempat yang rileks, buat nyaman gitu kan. Mana juga di sini kan tempatnya kayak suasananya buat nyaman. Emang nggak sepi tapi kan ya bisa Mas lihat sendiri lah gitu. Terus apa sih yang membuat Mbak itu tertarik ini? Kayak apa sih kelebihan dan kekurangan dari tempat wisata inilah maksud saya? Oh kalau kelebihannya di sini bisa membuat nyaman ya Mas. Kan lihat juga pohonnya udah rindang kayak gini kan. Jadi kalau mau duduk atau olahraga sore bagus juga gitu. Juga di sini tempatnya tuh instagramable juga kan untuk foto-foto gitu. Nah juga di sini untuk kebersihan sampahnya udah mulai terjaga ya dari dulu karena kan dulu di tower ini di Taman Merdeka itu banyak orang yang jualan jadi kan sampah banyak berserakan. Sekarang udah pindah nggak boleh lagi masuk ke dalam wilayahnya. Terus apa saran Mbak untuk pemerintah kota atau pemerintah provinsi Bengkulu terkait adanya taman wisata ini ke depannya? Kalau bisa tempatnya itu dibuat kayak ada permainan-permainan gitu yang lebih biar anak kecil mau main ke sini gitu kan. Bukan cuma dari sampah aja dilihat. Ini emang udah bersih tempat sampahnya, tapi kan masih banyak beberapa oknum-oknum yang melihat, coba Mas lihat di kiri kanan sampah masih berserakan walaupun tempat sampahnya udah banyak. Udah merata kan. ya. Terus apa tanggapan Mbak untuk kayak parkiran yang nggak ada tukang jaganya kayak gitu? Nah itu Mas masalahnya satu. Tempat parkirnya. Seharusnya kan ada paling nggak yang jaga di sekitarnya kan mana luas tempatnya ini. Jadi tuh saya sendiri sebagai yang bawa motor masih takut-takut gitu mau parkir kan nggak ada yang jagain gitu. Jadi nggak bisa terlalu berkeliling gitu, jadi dekat di tempat parkirnya aja. Baik Mbak, untuk informasinya saya ucapkan terima kasih. Ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar Mbak, boleh wawancara bentar? Boleh. Dengan Mbak siapa? Widya. Widya. Iya. Nama lengkapnya? Rafika Arista Widya. Rafika Arista Widya. Mbak, kenapa sih Mbak masih tertarik untuk datang ke Taman Merdeka Kota Bengkulu ini? Padahal kan sekarang lagi pandemi COVID-19. Terus apa yang membuat Mbak mau datang ke sini? Sebenarnya tadi saya dari tempat kerja, terus udah istirahat pengen duduk-duduk di sini karena memang suasananya rindang gitu kan. Jadi emang enak buat istirahat sebentar, buat sebelum pulang ke rumah gitu mau menikmati pemandangan aja gitu. Setelah Mbak berkunjung atau mengelilingi tempat wisata ini, apa sih pendapat Mbak tentang kekurangan dan kelebihan dari Taman Merdeka ini? Mungkin kelebihannya dulu ya Mas ya. Kalau kelebihannya, kalau saya lihat di sini dari yang sebelumnya itu kan lebih banyak sampah ya di sini. Nah kalau sekarang itu lebih tertata sih, lebih banyak tempat-tempat sampahnya. Jadi sampahnya juga ditaruh di tempatnya gitu. Dan juga di sini lebih rapi aja gitu rumput-rumputnya. Kemudian juga pohon-pohonnya juga enak gitu kan, banyak. Jadi bisa santai gitu di sini. Kalau untuk kekurangannya menurut saya di sini kalau saya lihat di sini kayak toiletnya tuh kurang ini loh Mas. Kurang terawat. Kan, di sini kan tempat anak buat bersantai gitu kan. Iya. Sedangkan orang pasti butuh ke toilet gitu. Sedangkan di sini toiletnya juga kurang terawat dan juga kalau saya lihat parkirannya di sini belum ada gitu. Jadi kita
masih was-was juga sama motor kita kan. Jadi perlu diperhatikan juga untuk parkirannya dan WC-nya sih menurut saya. Selebihnya udah bagus. Untuk sarannya sendiri dari Mbak, apa saran Mbak terhadap pemerintah kota dan pemerintah provinsi terkait adanya Taman Wisata Taman Merdeka untuk kedepannya? Kalau untuk kedepannya mungkin dari kekurangan yang tadi yang saya sebutkan mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu, kayak WC-nya, terus parkirannya gitu. Kemudian juga mungkin bisa ditambahkan seperti area-area bermain atau apa ya, tempat duduk bayi gitu Mas. Biasanya kan di sini kan tempat-tempat keluarga juga bisa. Nah biasanya tuh kalau saya lihat-lihat di tempat lain tuh ada memang khusus tempat bayinya. Gitu, jadi enak orang tuanya ngobrol gitu. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baiklah pemirsa, itulah wawancara singkat saya dengan beberapa pengunjung yang berada di kawasan Taman Merdeka Kota Bengkulu. Saya Andi Satriawan melaporkan langsung dari Taman Merdeka Tower Kota Bengkulu.